Shalom, selamat pagi. Perkenalkan saya Ibu Rina Simatau, umur 65 tahun. Kini saya mau informasi kepada semua masyarakat yang mungkin nama saya ada di dalam HP saya. Kemarin hari Sabtu saya pulang dari gereja. Saya ikut KKR, terus KKR saya itu di Salemba. Terus saya pulang dari KKR, saya naik mobil. Saya mau pulang, saya naik mobil. Ternyata saya dalam mobil itu mobil 01. Terus saya sampai di Melayu, saya mesti lompatkan lagi ke Polonia. Jadi saya harus turun dari 01 naik ke Polonia. Tapi sebelumnya saya sampai ke Melayu, ada kedapatan seorang laki-laki naik mobil, tapi sama-sama dengan saya. Di dalam mobil itu ada 3 orang. Ternyata orang yang naik ini adalah orang penipu untuk menculikkan HP saya. Tapi waktu dia minta izin dari saya, "Ibu permisi, saya bikin perbaiki kaca." Ternyata saya juga bingung, kok kaca apa yang dia mau perbaiki. Ternyata orang itu pembohong, orang itu orang pencuri, penipu. Lalu setelah dia sampai sudah habis gores kaca itu, dia duduk, terus dia ambil uang untuk bayar ongkos mobil. Tapi saya mau bayar ongkos mobil, saya ambil uang di dalam tas saya. Loh, HP saya nggak ada. Dia langsung turun. Dia turun, temannya dekat dia bilang gini, "Ibu gini, tunjuk gitu." Tapi saya tidak hiraukan. Nah, saya bilang, "Abang stop, saya mau turun." Abang lebih laju, mobilnya lebih cepat. "Abang stop, turun, saya mau turun." Abang laju terus saya bilang, "Sudah stop, jauh sekali. Saya mau kejar juga nggak bisa lagi. Sudah jauh." Terpaksa saya, namanya saya perempuan, saya mau kejar dia dengan cara apa? Udah, biar saya sudah kalah. Saya kalah, saya punya HP. Saya pulang, saya sampai di rumah, saya naik lagi mobil 06 untuk sampai ke Polonia. Saya naik, turun sampai di Polonia, saya gemetar, emosi banget saya. Karena jujur aja, HP itu bukan milik saya, bukan saya beli, milik saya, tapi bukan saya yang beli, itu pemberian orang juga. Jadi rasanya sedih banget, orang memberi terus saya nggak jaga. Bukan saya nggak jaga, tapi saya punya hilap sendiri, orang sudah ambil nggak tahu. Jadi untuk ketahuan semua saudara yang ada di dalam HP saya mohon maaf. Saya belum sempat beli HP baru, dan saya kalau beli HP baru 1-2 hari ini mungkin Tuhan kasih berkat, saya beli HP baru. Saya laporkan dulu ke Telkomsel, baru Telkomsel ambil nama saya sebalik, saya minta nomor saya sebalik kembali lagi untuk saya, supaya Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ada punya komunikasi sama saya kembali lagi bisa, ya kan? Supaya nanti saya terima. Tapi mungkin saya rai-rai tanya suara. Kalau saya mengenal suara, oke, saya tahu itu suara siapa. Tapi kalau nggak kenal, tolong bertanya, menjawab buat saya itu nama siapa, biar saya simpan lagi. Nah, itu aja informasi saya. Saya sangat-sangat sedih sekarang. Dari hari Sabtu sampai sekarang, mau makan juga rasa sesak hati, mau apapun rasa sesak. Karena jujur aja, itu nafkah saya untuk hari-hari makan, untuk simpan untuk pembayaran kosan. Saya sebagai seorang perempuan janda hanya mementingkan HP itu untuk nafkah saya. Jadi kalau tidak ada lagi, mau apa lagi untuk saya? Jadi saya mohon maaf dari saudara semua yang berkomunikasi dengan saya, entah itu baik entah buruk, tapi saya minta maaf. Mungkin ada saya punya salah, sampai saya punya hilap. Ya sudahlah, saya minta maaf hanya pada Tuhan. Nanti Tuhan yang berperkara dengan saya. Mungkin Tuhan tunjuk jalan yang terbaik untuk orang bisa memberi HP yang dari orang pada saya lagi. Karena HP itu bukan saya beli, itu pemberian orang juga.
saya merobat orang sampai sembuh, orang memberi dengan ikhlas buat saya. Jadi saya rasa sedih sekali kalau milik orang kasih saya, baru saya tidak baru HP itu hilang lagi, kan saya sedih. Mungkin buat saudara juga kalau pemberian orang tidak diambil orang lagi, kan pasti sedih seperti saya juga. Jadi saya minta saudara maafkan saya selama 2-3 hari ini sampai saya berjuang, saya punya HP ada baru saya lakukan ke Komsel, nama saya kembali tetap, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua panggil saya, baru saya jawab. Itulah informasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Amin.